Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini yang insya Allah akan selalu istiqomah, memberikan informasi, memberikan motivasi, dan memberikan edukasi tentang ilmu yang ada di permukaan bumi ini. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah baru menyelesaikan bacaan buku yang itu dibuat dari seorang penulis, yaitu Aswin Gyendra, dan judul bukunya itu adalah Memimpin Bukan Memberi Perintah. Nah, ini bukunya bisa banyak teman-teman bisa cari di internet atau bisa teman-teman cari di Gramedia terdekat. Nah, di dalam buku ini itu banyak banget knowledge, banyak banget ilmu yang bisa kita terapkan. Apalagi kalau kamu hari ini seorang leader atau seorang pemimpin yang dimana kamu itu ada memiliki tim atau bawahan atau bahkan karyawan sesimpel itu. Nah, jadi teman-teman, di dalam buku ini itu terdiri dari 5 bab, yang di setiap bab itu banyak banget poin-poinnya. Saya mungkin tidak akan membahas secara detail, tetapi saya membahas tentang apa yang sudah saya lakukan dan apa yang sudah saya terapkan atau apa yang sudah saya dapatkan dari bacaan buku ini. Di mana buku ini sebenarnya itu lebih simpel dipahami karena dia bahasanya lebih bukan bahasa terlalu tinggi atau bahasa dewa kita sering sebut, tetapi dia bahasa lebih ke keseharian kita. Apalagi saat ini itu di zaman Gen Z, di mana zaman anak muda sekarang itu sangat berbeda jauh dengan generasi milenial. Kenapa? Sesimpelnya, nah di bab pertama itu udah diajarkan bahwa menjadi seorang leader itu kita harus menjadi seorang teladan, ya pastinya ya. Semua leader itu, semua pemimpin itu harus menjadi teladan. Artinya, tetapi di sini memiliki kesimpulan sedikit tentang gimana cara menjadi teladan atau panutan yang baik untuk bawahan atau timnya. Nah, sesimpel ini. Di dalam buku ini diajarkan bahwa kita itu harus menjadi follower. Kita itu harus menjadi pengikut dari seorang tim. Nah, kenapa? Dicontohkan misalkan di suatu kerjaan, teman-teman, itu ada yang namanya membentuk suatu organisasi, di mana organisasi itu membutuhkan ide, membutuhkan pencapaian, atau membutuhkan keberhasilan. Maka di dalam buku ini diajarkan seorang leader itu harus menjadi contoh untuk tim atau bawahannya. Jadi bukan semerta-merta karena kamu seorang leader atau seorang pemimpin kamu semaunya aja, seenaknya aja itu merintah atau mengarahkan instruksi. Tetapi di dalam buku ini diajarkan, ayo kita contohkan dulu baru kita memberikan arahan. Nah, sesimpel itu di dalam buku ini diajarkan, dan banyak banget poinnya, banyak banget babnya, karena di dalam buku ini terdiri dari 5 bab. Nah, saya bacain babnya. Bab yang pertama itu tentang bos dan leader, ada 3 subbabnya. Yang bab kedua itu menjadi leader yang menginspirasi. Nah, di mana kamu seorang leader, di dalam buku ini diajarkan untuk kita menjadi seorang leader yang baik, itu kita harus menginspirasi tim kita. Walaupun kita tidak bisa menginspirasi banyak orang, ya minimal kalau kamu hari ini ada 10 tim, ada 15 tim, ya orang-orang itulah, 15 orang itulah yang harus menginspirasi kamu. Artinya kamu harus menjadi panutan. Nah, itu di bab kedua. Bab ketiga itu tentang mindset. Nah, di mana seorang leader itu harus memiliki mindset yang benar, mindset yang positif, dan yang pasti harus bisa mencontohkan mindset yang benar ke para tim atau ke para karyawan teman-teman semua. Nah, di bab ketiga ini terdiri dari 9 subbab. Terus yang bab keempat itu menjadi leader yang kuat. Nah, menjadi leader ini memang challenge banget, nggak segampang yang kita bayangkan, nggak segampang kita menyuruh tim kita atau menyuruh karyawan kita, karena kita harus menjadi panutan yang baik. Nah, bab terakhir itu tentang sikap orang yang harus dimiliki oleh leader. Nah, jadi ada beberapa sikap yang harus kita kuasai, ada beberapa cara yang harus kita terapkan untuk menjadi leader yang baik dan benar. Nah, mungkin itu teman-teman. Kurang lebih mohon maaf, dan harapan saya, yuk
untuk teman-teman yang hari ini itu leader, bisa dipelajari, bisa diterapkan dari buku yang berjudul Memimpin Bukan Memberi Perintah dari Aswin Gyendra. Mungkin itu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dadah.